Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran IPS kelas 6 kali ini kita akan belajar tentang KD 3.3 melanjutkan materi ASEAN. Yang akan kita pelajari adalah tentang posisi dan peranan Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, sebelum nanti kita lebih dalam mempelajari tentang kerjasama Indonesia di ASEAN, kemudian apa peranannya Indonesia di ASEAN sampai ke MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita ingat-ingat terlebih dahulu kemarin tentang sejarah ASEAN. Semoga masih ingat ya. Untuk sejarah ASEAN, jadi ASEAN itu didirikan oleh berapa negara, anak-anak? Ya betul, 5 ya, oleh 5 pendiri negara yang nantinya akan diwakili oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, sebelum ke tokoh-tokohnya, kita lihat negara-negaranya terlebih dahulu. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, ada Filipina, ada Vietnam, ada Brunei Darussalam. Kemudian ini adalah lambang ASEAN. Jadi lambang ASEAN itu dari ada yang di tengah itu adalah tangkai padi, itu melambangkan persatuan antara 10 anggota negara itu sendiri. Kemudian ada lingkaran, itu kesatuan negara. Kemudian ada warna biru, ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning. Warna biru untuk perdamaian, putih kesucian, warna merah keberanian, kemudian warna kuning adalah kemakmuran. Nah, ini adalah letak-letaknya. Nah, anak-anak harus pahami letaknya negara Indonesia di mana, negara Vietnam di mana. Jadi kalian perhatikan sendiri ya. Nah, anak-anak, kemudian ini adalah para tokoh pendiri ASEAN. Nah, pendiri itu ada 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jangan sampai lupa, tokohnya dari Indonesia ada Malik, Filipina Narcisco Ramos, kemudian Singapura ada S. Rajaratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand ada Tanat Homan. Nah, ASEAN itu sendiri adalah negara-negara atau perkumpulan atau organisasi di negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu juga terdapat 2 negara, yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Namun, kedua negara ini belum termasuk sebagai anggota ASEAN. Nah, negara-negara yang masuk di ASEAN pertama kali itu ada 5, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura sebagai pendiri. Baru disusul Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja. Ini sudah sesuai urutannya ya. Kemudian organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 67 di Bangkok, Thailand, oleh 5 pendiri negara tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ASEAN ini juga mendapatkan punya nama lain, yaitu Perbara, nama lainnya Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, kemudian untuk kerjasama negara-negara di ASEAN itu terdiri dari kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, nanti ada bidang ekonomi dan fungsional. Nah, yang di bidang politik dan keamanan ini salah satu kerjasamanya adalah tentang ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Jadi intinya adalah perjanjian tentang kawasan damai, bebas, dan netral, atau yang namanya ZOPFAN itu ya. Kemudian ada perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, ada perjanjian kawasan bebas nuklir di Bangkok, kemudian ada komunitas keamanan ASEAN. Nah, yang terkait dengan nuklir tadi, kesepakatannya adalah yang pertama, tidak membuat atau mengembangkan senjata nuklir di ASEAN, tidak mempunyai senjata nuklir, kemudian dilarang menjadi tempat untuk persinggahan senjata nuklir. Yang terakhir, dilarang melakukan uji coba senjata
nuklir. Nah, itu tentang nuklir ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang kerjasama di bidang ekonomi nanti yang pertama ada mendirikan proyek industri secara bersama. Contohnya adalah pabrik Sriwijaya di Palembang, kemudian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, ada pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Kemudian ada AFTA atau singkatannya adalah ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini adalah kawasan perdagangan bebas. Dia AFTA, kawasan perdagangan bebas. Kemudian ada IRRI, International Rice Research Institute, yaitu penelitian pada bidang pertanian yang didirikan di Thailand. Kemudian ada pengembangan jaringan transportasi, mendorong peran investor supaya dapat menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi, kemudian membentuk pengembangan suatu kawasan pada bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Untuk selanjutnya adalah kerjasama fungsional. Nah, kerjasama fungsional ini terdiri dari kerjasama pada bidang sosial budaya, cuma nama lainnya diganti dengan kerjasama fungsional. Nah, biasanya mencakup adanya lingkungan hidup, adanya kesehatan, pendidikan, pengetahuan teknologi, pemuda, penanggulangan bencana, serta narkoba. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Apa saja peran Indonesia di Asia Tenggara? Kita simak ya. Indonesia itu yang pertama menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita itu menjadi salah satu negara pendiri adanya ASEAN yang dilaksanakan atau didirikan di Bangkok. Deklarasi Bangkok itu ya. Jadi salah satu pemrakarsanya. Yang kedua, kita atau negara Indonesia juga sebagai penyelenggara KTT ASEAN yang pertama yang berlangsung di Bali, gitu ya. Untuk selanjutnya, Indonesia juga berperan sebagai perantara perundingan damai. Perundingan damai ini adalah menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Kemudian setelah menjadi perantara, Indonesia juga memberikan fasilitas kepada para pengungsi karena adanya konflik tersebut. Nah, Indonesia menyediakan salah satu pulau menjadi tempat persinggahan sementara bagi para pengungsi tersebut. Nah, pulau itu adalah Pulau Galang. Peran yang keempat adalah Indonesia menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. Nah, kesekretariatan ASEAN ini yang pertama ada di Jakarta, yaitu di Indonesia. Untuk peran yang kelima adalah Indonesia juga berpartisipasi dalam ajang SEA Games. Nah, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2011 ya. Untuk yang keenam, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin ASEAN. Yang ketujuh, Indonesia memberikan gagasan mengenai pentingnya HAM, kemudian membentuk komunitas keamanan ASEAN, kemudian memprakarsai gerakan pembebasan Moro di Filipina, kemudian menjadi tempat informal meeting, yaitu di Jakarta Informal Meeting. Nah, dalam Jakarta Informal Meeting ini, Indonesia berupaya untuk mendamaikan negara-negara di ASEAN yang sedang berseteru atau sedang mengalami konflik. Nah, untuk selanjutnya kita ke MEA. Apa itu MEA? MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, pada tahun 1997, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk atau memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2015, dalam deklarasi Jebu disepakati berlakunya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN
atau ASEAN Economic Community atau singkatannya adalah AEC. Nah, apa tujuan MEA dibentuk? Nah, MEA ini dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN itu sendiri. Nah, pembentukan MEA ini memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar anggota ASEAN semakin terbuka. Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan mendorong anggota ASEAN untuk meningkatkan kualitas produk dan jasanya agar nanti mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, mulai dari sini, maka partisipasi dari pelaku usaha tenaga kerja Indonesia hingga para pelajar sangat penting untuk menghadapi MEA. Nah, yang perlu dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan SDM atau sumber daya manusia dari negara-negara ASEAN. Nah, apa saja sih dampak dari MEA? Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya, MEA ini bisa yang pertama meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara karena adanya ekspor impor itu ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara. Jadi produk kita bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian meningkatkan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI kita untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN. Jadi bisa kerja di luar negeri. Kemudian mempermudah investor asing untuk menjalankan investasinya di Indonesia. Yang terakhir, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan berpikir terbuka. Nah, kenapa harus meningkatkan kualitas? Kalau kita tidak meningkatkan kualitas, maka masyarakat kita akan tertinggal dan kalah bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN yang lainnya. Nah, ini adalah dampak negatif atau dampak buruknya. Yang pertama, terancamnya posisi industri lokal karena hanya sedikit produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Jadi, produk kita yang lokal itu kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian yang kedua, adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan karena harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Jadi, apa sajakah yang harus kita lakukan atau yang perlu diupayakan pemerintah agar dapat menghadapi MEA? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberlakukan wajib belajar 12 tahun. Jadi kita harus belajar ya, sekolah 12 tahun. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas para pengajar dengan memberi sertifikasi. Jadi para pengajar itu juga harus diberikan pelatihan-pelatihan agar lebih berkualitas dalam mengajar ke peserta didik. Kemudian yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas sesuai syarat kerja. Nah, jadi supaya nanti bisa bersaing di dunia kerja ya, pemerintah harus menyusun kurikulum pendidikan yang sesuai. Yang keempat, mendirikan lembaga pelatihan atau di masyarakat. Contohnya adalah Balai Latihan Kerja BLK atau yang di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Kemudian meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan masyarakatnya. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan yang tidak dipungut biaya. Misalnya, pemerintah mengadakan pelatihan komputer atau pelatihan lain yang bisa menunjang keterampilan masyarakat. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang peranan Indonesia di kawasan ASEAN. Nah, silakan untuk selanjutnya mengerjakan tugas berikut ini nomor 1 sampai dengan nomor 10 di buku tulis. Silakan kirimkan ke Ustadzah Latifah via WA Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.